Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori keputusan, di mana di sini akan dijelaskan menjadi dua bagian ya. Jadi ada part 1 dan part 2. Di teori keputusan di sini dalam riset operasi, kita akan belajar mengenai pengambilan keputusan secara tepat. Jadi yang di sini yang dalam arti adalah keputusan yang kita ambil di sini adalah yang terbaik. Jadi pastinya adalah kita sebagai pengambil keputusan, berarti keputusan yang kita ambil di situ tidak salah, otomatis juga dalam artian di sini menguntungkan kita sebagai pengambil keputusan. Jadi jangan sampai, wah ternyata kita sudah mengambil keputusan adalah A, ternyata itu adalah keputusan yang buruk seperti itu, tidak tepat bagi kita, karena di situ akan merugikan kita ternyata. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih mengambil keputusan dengan memperhatikan beberapa aspek yang ada. Jadi nanti akan ada 3 kategori pengambilan keputusan di sini, yaitu keputusan dalam kepastian, kemudian keputusan dalam resiko, yang ketiga adalah keputusan dalam ketidakpastian. Oke, kriteria yang pertama yaitu keputusan dalam kepastian. Keputusan yang akan diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap atau sempurna, sehingga hasil dapat diramalkan secara tepat atau secara eksak. Dan kasus-kasus atau model-modelnya di sini bersifat deterministik. Kalau misalkan kita ingat-ingat itu beberapa permasalahan pengambilan keputusan dalam kepastian itu sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi contohnya adalah pemrograman linier, itu kita menggunakan metode simplex dan metode grafik untuk yang 2 variabel. Kemudian ada model transportasi. Kalau misalkan kita ingat di situ, datanya kan pasti diketahui lengkap atau bersifat deterministik ya. Jadi di situ supply-nya, demand-nya, kemudian cost-nya atau biayanya di situ pasti diketahui. Begitu juga untuk model penugasan, itu juga salah satu contoh. Jadi kalau dia di sini sudah kelihatan ya, kenapa sih kok dinyatakan dalam kepastian? Karena di sini sifatnya data-datanya adalah lengkap, kemudian yang diramalkan itu ya secara tepat, jadi tidak mungkin meleset seperti itu. Jadi tidak ada resiko sama sekali. Kenapa saya nyatakan tidak ada resiko sama sekali? Karena di sini berkaitan dengan kriteria yang kedua. Di sini dinyatakan keputusan dalam resiko, jadi ada resikonya. Keputusan yang akan diambil tidak didukung oleh informasi atau data yang lengkap atau sempurna. Jadi kebalikannya, kalau tadi adalah datanya lengkap, kalau ini datanya tidak lengkap. Derajat ketidaktahuannya akhirnya dinyatakan dalam bentuk fungsi kepadatan probabilitas. Karena tadi tidak lengkap, jadi derajat ketidaktahuannya dinyatakan dalam bentuk fungsi kepadatan probabilitas. Jadi contohnya adalah model antrian probabilistik, kemudian ini adalah model inventory probabilistik yang sudah dipelajari kemarin. Jadi kalau keputusan dalam resiko di sini, karena di sini datanya tidak lengkap dan masih probabilitas ya, jadi ada kemungkinan bahwa keputusan kita itu bisa meleset atau itu adalah bukan yang terbaik. Tapi tujuannya nanti kita pasti adalah meminimumkan resiko yang ada. Paling enggak ya kalau misalkan kita mengambil keputusan di situ, resiko kita untuk dapat kerugian di situ adalah sangat kecil. Jadi memperbesar kita mendapatkan keuntungan. Jadi meminimumkan resiko. Jadi ini makanya dinyatakan keputusan dalam resiko, karena di sini sifatnya adalah masih tidak pasti, akan ada kemungkinan bahwa keputusan yang kita bukan keputusan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, keputusan dalam ketidakpastian. Di sini keputusan yang akan diambil tidak didukung oleh informasi atau data yang lengkap atau sempurna.
Kalau kita lihat di penjelasan poin pertama di sini ya sama dengan keputusan dalam resiko ya. Jadi kita tidak punya data atau informasi yang lengkap. Kemudian, tapi di sini fungsi kepadatan probabilitasnya juga tidak ada. Jadi tidak ada fungsi kepadatan probabilitas yang bisa kita dapatkan. Jadi selain datanya itu tidak lengkap, dan di sini fungsi kepadatan probabilitasnya juga tidak diketahui. Jadi yang diketahui adalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan. Jadi fungsi kepadatan probabilitas tidak diketahui, datanya juga tidak lengkap, namun yang diketahui adalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan. Jadi di sini pengambilan keputusan atau misalkan di sini adalah seorang manajer atau kita sebagai pengambil keputusan tidak punya informasi tentang probabilitas terjadinya hasil-hasil yang mungkin tersebut. Jadi kalau di sini contohnya nanti adalah ini, misalkan terdapat dua situasi. Yang pertama adalah tidak ada situasi persaingan, kemudian yang kedua adalah terdapat situasi persaingan. Tidak ada situasi persaingan berarti pengambilan keputusan tidak memandang pihak lain sebagai lawan yang bermusuhan. Jadi di sini kita tidak ada pesaing ya. Jadi kita tidak ada pihak lain yang sebagai musuh kita. Tetapi ketika kita ada situasi persaingan, jadi di sini kita memiliki lawan yang cerdas. Jadi kita ada lawan di sini. Kemudian dua atau lebih pengambil keputusan bekerja berlawanan dan setiap pengambil keputusan berusaha untuk memperoleh keuntungan dengan pengorbanan pihak yang lainnya. Di sini disebut sebagai teori permainan. Jadi ini lebih mengerucut lagi. Jadi kalau untuk keputusan dalam ketidakpastian di sini nanti contohnya adalah si teori permainan di situ ketika terdapat situasi persaingan. Nanti untuk yang poin kriteria keputusan dalam ketidakpastian akan dibahas di akhir. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, kita punya 3 kriteria yaitu pengambilan keputusan ya. Yang pertama adalah keputusan dalam kepastian, kemudian keputusan dalam resiko, yang ketiga adalah keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan dengan kepastian, di situ sudah pernah kita pelajari, metodenya ada banyak ketika kita menyelesaikan seperti mode transportasi, kemudian penugasan, kemudian pemasangan program linear yang sifatnya di situ bisa kita menggunakan simplex. Itu adalah contoh dari keputusan dalam kepastian. Sekarang kita beralih ke poin nomor 2 tadi. Jadi pengambilan keputusan dalam resiko. Kalau kita review tadi, keputusan dalam resiko berarti di sini datanya di sini tidak lengkap. Kemudian kita punya fungsi kepadatan probabilitasnya itu diketahui. Nanti akan ada 4 metode ya benarnya, yaitu adalah nilai harapan atau expected value, kemudian gabungan nilai harapan dan varians, kemudian tingkat aspirasi atau suatu target yang harus dicapai, kemudian kriteria masa depan yang paling mungkin. Jadi yang kita pelajari di sini adalah si expected value atau nilai harapan. Sebelum kita masuk ke metode untuk pengambilan keputusan dalam resiko, jadi dalam mengembangkan kriteria untuk keputusan yang beresiko, di sini diasumsikan bahwa distribusi probabilitasnya adalah diketahui atau dapat diperoleh. Jadi tadi kan informasi ada bahwa kriteria pengambilan keputusan dalam resiko yang pertama adalah datanya tidak lengkap, tetapi fungsi kepadatan probabilitasnya itu diketahui. Jadi kita akan memiliki suatu data eksperimental ya. Jadi biasanya dari kasus tersebut kita bisa dapatkan data percobaan atau eksperimental. Dari situ kita akan dapat fungsi kepadatan probabilitas. Oke, bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut? Jadi misalkan di sini, jadi nanti ketika kita
lakukan percobaan, akan ada yang namanya adalah probabilitas prior. Jadi di sini adalah probabilitas yang diketahui atau dapat diperoleh. Itu namanya adalah probabilitas prior. Kemudian, kadang suatu eksperimen dapat dilakukan terhadap sistem yang dipelajari dan bergantung pada hasil eksperimen tersebut. Probabilitas prior dapat dimodifikasi untuk mencerminkan ketersediaan informasi baru tentang sistem tersebut. Ini tadi ketika kita lakukan eksperimen, dari distribusi, maksud saya adalah probabilitas prior di situ dapat dimodifikasi untuk mendapatkan informasi baru tentang sistem tersebut. Jadi informasi baru yang merupakan hasil modifikasi dari probabilitas prior di situ disebut sebagai probabilitas posterior atau bias. Mungkin kalau pernah dengar ya ketika kita belajar statistik, itu ada yang namanya adalah teorema bias. Jadi kata kuncinya adalah dua. Yang pertama adalah probabilitas prior, kemudian ada probabilitas posterior. Posterior itu adalah hasil modifikasi dari probabilitas prior. Probabilitas posterior ya. Jadi di sini probabilitas bersyarat AI bersyarat ZJ, ini maknanya adalah probabilitas AI bila ZJ-nya ini diketahui. Ini yang namanya adalah probabilitas bersyarat. Itu dihitung berdasarkan probabilitas prior. Kita punya priornya adalah probabilitas AI dan probabilitas kondisional atau bersyarat, atau nanti ini disebut sebagai likelihood. Jadi probabilitas likelihood, probabilitas ZJ bersyarat AI. Dengan mengasumsikan bahwa sebuah kasus umum di mana A-nya itu adalah sebagai berikut dan Z-nya sebagai berikut. Jadi karena probabilitas ZJ itu bisa kita cari dari jumlahan dari probabilitas bersama AI dan ZJ, atau sama dengan perkalian dari probabilitas bersyarat ZJ bersyarat AI dikalikan dengan probabilitas AI. Dengan I-nya di sini berjalan dari 1 sampai M. Ini adalah probabilitas bersama AI dan ZJ. Jadi jumlahannya di sini bisa dinyatakan juga dengan jumlahan dari probabilitas ini kondisional atau likelihood di sini dikalikan dengan priornya. Jadi probabilitas ZJ itu bisa bisa dicari dari probabilitas likelihood dikalikan dengan priornya. Maka probabilitas posterior dapat dicari dengan menggunakan ini. Jadi posterior probabilitas AI bersyarat ZJ itu bisa dicari dari probabilitas bersama AI dan ZJ dibagi dengan probabilitas ZJ. Atau sama dengan probabilitas bersyarat ZJ bersyarat AI, atau di sini adalah probabilitas kondisional atau probabilitas likelihood dikalikan dengan probabilitas prior, jadi probabilitas AI dibagi dengan jumlahan dari perkalian probabilitas likelihood atau kondisional dikalikan dengan probabilitas prior. Jadi nanti kalau menghitung posterior di sini atau AI bersyarat ZJ itu adalah perkalian antara probabilitas ZJ bersyarat AI dikalikan dengan probabilitas AI dibagi dengan jumlahannya. Atau nanti ini lebih sederhananya nanti kita nyatakan dalam bentuk tabel ya. Ini adalah probabilitas likelihood, ini adalah probabilitas prior, kemudian jumlahan dari perkalian probabilitas likelihood dikalikan dengan priornya. Ini yang disebut dengan probabilitas bias. Mungkin pernah dengar di statistika ya. Kemudian ini review ya. Jadi kalau kita misalkan punya dua kejadian yaitu A dan B, maka A tambah B atau A union B atau A gabungan B dapat merepresentasikan gabungan dari A dan B. Kemudian kalau A kali B atau di sini A irisan B, di sini merepresentasikan irisan. Kejadian A dan B dikatakan mutually eksklusif ini
Dikatakan mutually eksklusif jika keduanya tidak beririsan. Jadi tidak ada irisannya, dikatakan mutually eksklusif. Dinyatakan sebagai berikut, jadi A tambah B di sini merupakan probabilitas A tambah B sama dengan probabilitas A union B atau A gabungan B, atau sama dengan PA atau probabilitas A ditambah probabilitas B. Dengan syarat di sini A dan B-nya mutually eksklusif. Kemudian yang kedua, probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A irisan B, ini untuk yang tidak mutually eksklusif, yang ada irisannya. Jadi harus dikurangkan dengan irisannya. Kemudian diberikan dua kejadian, yaitu A dan B, maka probabilitas bersyarat untuk A bersyarat B atau probabilitas A bersyarat B di sini bisa dinyatakan sebagai berikut. Ini. Jadi probabilitas A bersyarat B itu sama dengan probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B, untuk probabilitas B-nya lebih besar dari 0. Kemudian probabilitas A irisan B itu adalah probabilitas A bersyarat B dikalikan probabilitas B, atau bisa dinyatakan juga probabilitas bersyarat B bersyarat A dikalikan probabilitas A. Begitu juga untuk teorema Bayes, bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Diberikan dua kejadian, yaitu A dan B, maka probabilitas A bersyarat B itu bisa dicari dengan perkalian antara probabilitas B bersyarat A dikalikan dengan probabilitas A dibagi dengan probabilitas B, dengan probabilitas B lebih besar dari 0. Jadi ini adalah likelihood dikalikan priornya dibagi dengan probabilitas B. Atau bisa kita nyatakan di sini probabilitas B itu adalah jumlahan dari perkalian nanti adalah probabilitas likelihood dikalikan dengan si priornya. Tuh. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ini silakan dicoba ya, contoh pertama sebagai latihan. Pimpinan sebuah bank mengelompokkan nasabah peminjam kredit menjadi 3 kategori, yaitu baik, sedang, dan jelek. Menurut data tahun lalu, 60% termasuk kategori baik atau B, bisa kita simpulkan. Kemudian 30% termasuk kategori sedang atau S, dan 10% termasuk dalam kategori jelek atau J. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Riset Bank, bila nasabah termasuk dalam kategori B, probabilitas mengembalikan kredit tepat pada waktunya adalah sebesar 90%. Bila nasabah termasuk dalam kategori S, probabilitas mengembalikan kredit tepat pada waktunya sebesar 50%. Bila nasabah termasuk dalam kategori J, probabilitas mengembalikan kredit tepat pada waktunya hanya sebesar 10%. Jadi pertanyaannya adalah probabilitas seorang nasabah yang dipilih secara acak termasuk kategori S dan mengembalikan kredit tepat pada waktunya itu berapa? Kemudian yang kedua, berapa probabilitas seorang nasabah yang dipilih secara acak akan mengembalikan kredit tepat pada waktunya? Kemudian yang C, sebuah nasabah yang diambil secara acak ternyata mengembalikan kredit tepat pada waktunya. Kira-kira berapa probabilitas termasuk kategori baik? Oke, silakan dicoba sebagai latihan ya. Berikutnya contoh 2 akan kita bahas bersama ya. Jadi contoh 2 di sini, seorang manajer produksi tertarik pada hasil produksi suatu mesin tertentu.
Ia tertarik pada proporsi cacat dari hasil produksi mesin tersebut. Dari pengalaman hasil produksi tahun-tahun sebelumnya, ia merasa bahwa proporsi cacat atau dinyatakan dengan P komplement menjalani 4 harga, yaitu 0,01 ini adalah proporsinya yang pertama, kemudian 0,05 proporsi cacat yang kedua, 0,10 proporsi cacat yang ketiga, 0,25 proporsi cacat yang keempat. Jadi biasanya kalau di pabrik itu yang biasanya produksi secara skala besar itu akan ada kemungkinan bahwa hasil produksi itu akan ditemukan adanya cacat di situ. Mungkin kalau misalkan kita dalam bentuk fisik itu biasanya ada yang tergores seperti itu ya. Atau nanti akhirnya dikatakan kalau misalkan cacatnya terlalu besar, jadi barang reject atau ditolak di situ. Jadi di sini kalau ada beberapa yang mungkin masih bisa ditolerir, jadi makanya di sini dinyatakan bahwa proporsi cacatnya adalah hanya sebesar 0,01, 0,05, 0,10, dan 0,25. Manajer mengetahui bahwa salah satu dari keempat harga itu pasti terjadi. Jadi akan ada kemungkinan dari salah satu dari kemungkinan 4 tadi itu bisa terjadi, tetapi ia tidak tahu dengan pasti mana yang betul-betul akan terjadi. Jadi ini dinyatakan sebagai keputusan pengambilan keputusan dalam resiko. Meskipun manajer produksi secara formal belum pernah menentukan proporsi cacat, ia telah melihat proses tersebut dan mempunyai informasi tentang P komplement. Jadi probabilitas di mana P komplementnya itu sama dengan 0,01 itu adalah sama dengan 0,60. Jadi probabilitas ditemukan cacat sebesar 0,01 itu adalah sebesar 0,60. Kemudian probabilitas bahwa cacatnya adalah sekitar 10% itu adalah 0,08. Kemudian probabilitas bahwa cacatnya itu ditemukan sebanyak 5% itu adalah 0,30. Kemudian probabilitas bahwa ditemukan cacat sebesar 0,25 itu adalah 0,02. Di samping informasi awal atau prior, jadi yang atas tadi yang saya sebutkan itu disebut sebagai distribusi, maksud saya adalah sebagai probabilitas prior. Jadi ini yang disebut sebagai probabilitas prior. Jadi pasti sudah diketahui. Jadi sebenarnya untuk menentukan prior itu, apakah itu prior atau bukan, itu lebih mudah sekali. Jadi pasti di sini jumlahannya itu pasti sama dengan 1. Jadi kalau ini kita lihat 0,60, 0,08, 0,30, 0,02, kalau kita jumlah di situ sama dengan 1. Otomatis ini adalah prior kita. Kalau kita lihat di sini, ini pasti bukan prior kita. Karena di sini kalau kita jumlah tidak sama dengan 1. Jadi di samping informasi awal atau prior ini, manajer produksi ingin memutuskan untuk mendapatkan informasi sampel dari proses produksi mesin tersebut. Jadi suatu sampel berukuran 5, jadi akan ada sampel size-nya di sini 5, diambil secara random dan diperoleh ternyata ditemukan di situ ada 1 yang cacat. Jadi dari 5 diambil secara acak, ditemukan bahwa 1 cacat. Berarti yang tidak cacat atau dalam keadaan baik di situ adalah sebanyak 4. Di sini kita diminta untuk menentukan probabilitas posterior dengan menggunakan informasi atau data dari sampel yang diketahui. Jadi kita punya informasi awal atau priornya adalah seperti ini. Kemudian dilakukan percobaan dari suatu proses produksi. Ternyata kita ambil secara acak 5 sampel. Di situ ada 1 ditemukan cacat, dengan 4 adalah keadaan baik. Jadi tentukan probabilitas posterior dari sampel yang diambil tersebut. Kita masuk ke selesaiannya ya. Jadi bagaimana kita menentukan atau mencari probabilitas posteriornya. Jadi kalau tadi kita review lagi,
Jadi di dalam pengambilan sampel tadi, manajer produksi mengambil asumsi bahwa yang pertama, sifat pengambilan adalah independen. Kemudian yang kedua, proporsi cacat P komplement dari percobaan ke percobaan itu adalah sama. Jadi misalkan R menyatakan banyaknya cacat dalam pengambilan N percobaan, maka berdasarkan asumsi diperoleh suatu fungsi sebagai berikut. Ini kalau misalkan masih ingat, ini adalah fungsi dari distribusi binomial. Kenapa kita juga menggunakan ini? Kalau kita review lagi, ini adalah merupakan proses Bernoulli ya. Jadi ciri-ciri dari proses Bernoulli itu yang pertama adalah eksperimen terdiri dari N kali pengulangan, atau tadi ada 5 kali pengambilan sampel gitu. Jadi ada 5 sampel. Kemudian tiap kali jadi dilakukan pengulangan tadi, outcome-nya di situ hanya 2 macam. Jadi bisa sukses atau gagal. Jadi hanya ada outcome-nya sebanyak 2. Atau kalau tadi adalah cacat dan tidak cacat, atau cacat dan baik di situ. Kemudian yang ketiga, probabilitas sukses, atau di sini adalah probabilitas baik di setiap percobaan di situ besarnya selalu tetap dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan seterusnya. Kemudian ciri yang keempat adalah satu percobaan dari yang pertama dan berikut-berikutnya itu bersifat independen. Oleh karena itu kita gunakan di sini adalah fungsi distribusi binomial di sini. Jadi kalau kita lihat di sini N-nya berarti adalah banyak percobaan atau sampel di situ, kemudian R-nya di sini adalah banyaknya jumlah cacat. Kemudian nanti akan ada perkalian antara P pangkat R dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi R. Oke. Untuk persoalan tadi, jadi kita punya R-nya sama dengan 1. Kok R-nya sama dengan 1? Jadi tadi kan dari 5 sampel ya, kita punya di situ cacatnya sebanyak 1. Berarti R-nya sama dengan 1. Kemudian N-nya di sini, N adalah percobaan, berarti sampelnya sebanyak 5. Jadi N sama dengan 5. Ini R menyatakan jumlah cacat, R-nya sama dengan 1, kemudian N-nya sama dengan 5. Jadi kita bisa dapatkan fungsi likelihood-nya sebagai berikut. Jadi ini untuk fungsi yang pertama, yaitu ketika proporsinya tadi, proporsi cacatnya sebesar 0,01. Jadi kita akan punya kombinasi 51, kan NR, jadi kombinasi dari 51 dikalikan dengan P-nya berarti adalah proporsi dari si cacatnya di sini 0,01. Kemudian R-nya adalah banyaknya yang cacat di sini sebanyak 1. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi si P, di 1 dikurangi 0,01, kita punya 0,99 dipangkatkan dengan 5 dikurangi 1, jadi 4. Jadi mungkin ini ya yang harus kita konsistensikan ya. Jadi kalau di sini 0,01 adalah proporsi cacat dipangkatkan dengan banyaknya yang cacat, jadi 1. Kemudian yang di sini adalah proporsi baik, karena kita punya 1 dikurangi proporsi cacat, itu berarti adalah proporsi baik sebesar 0,99 dipangkatkan dengan banyaknya yang baik. Di sini sebanyak 4. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi kalau yang di sini adalah si cacat atau si gagal, pangkatnya juga berarti ya banyaknya gagal atau banyaknya cacat tadi. Begitu juga untuk yang berikutnya di sini. Jadi kita punya di sini nilainya adalah 0,048. Kemudian berikutnya untuk proporsi 0,05 juga kita hitung sama. Begitu juga untuk 0,010 dan 0,25. Jadi kita kan tadi punya 4 harga ya, atau 4 proporsi. Di sini kita akan punya fungsi likelihood-nya sebanyak 4 juga. 0,0480, 0,2036, 0,3280, dan 0,3955. Selanjutnya, untuk mempermudah kita perhitungannya,
Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk tabel saja. Jadi kalau kita tadi untuk mencari distribusi posterior ya, posterior kita akan punya adalah perkalian dari probabilitas likelihood dikalikan dengan probabilitas prior. Kemudian dibagi dengan probabilitas likelihood dikalikan probabilitas prior. Ini. Jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk tabel, yaitu di sini P komplement 0,01, 0,05, 0,10, 0,25. Kita akan daftarkan dulu probabilitas priornya tadi ketika probabilitas saat proporsinya adalah 0,01, itu adalah sebesar 0,6. Ini tadi sudah kita ketahui. Kemudian probabilitas saat proporsi cacatnya adalah 0,05, itu adalah sebesar 0,30. Kemudian probabilitas saat proporsi cacatnya adalah 0,10 adalah sebesar 0,08. Kalau kita lihat di sini jumlahnya adalah sama dengan 1. Itu adalah ciri dari probabilitas prior. Kemudian likelihood, ini yang kita hitung tadi menggunakan fungsi distribusi binomial. Tinggal kita daftarkan. Kemudian kita kalikan untuk mendapatkan ini ya. Probabilitas likelihood dikalikan probabilitas prior atau perkalian antara probabilitas bersyarat ZC bersyarat AI dikalikan dengan probabilitas AI. Ini. Jadi tinggal kita kalikan antara 0,60 dikalikan 0,480 jadinya adalah 0,2880. 0,02880. Ini berarti kalau kita jumlah, ini adalah yang menjadi jumlahan dari probabilitas likelihood dikalikan probabilitas prior. Jadi jumlahan dari ini disebut sebagai ini tadi perkalian dari probabilitas likelihood dikali probabilitas priornya. Otomatis kita akan dapatkan probabilitas posteriornya ya maksud saya. Jadi probabilitas posteriornya itu adalah hasil kali dari probabilitas likelihood dengan prior ini dibagi dengan jumlahannya. Jadi 0,02880 dibagi 0,12403 hasilnya adalah 0,232. Kemudian untuk baris yang kedua berarti ya 0,06108 dibagi dengan 0,12403 itu sama dengan 0,492. Itu juga untuk yang baris ketiga dan keempat. Kalau kita cek di sini posterior pasti nilainya juga jumlahnya sama dengan 1. Oke, maknanya apa sih jadinya? Ini. Dari posterior di sini kita akan dapatkan. Berarti tadi kita kan mengambil 5 sampel ya. 5 sampel ditemukan 1 cacat, 4 baik. Kemudian berarti pertanyaannya adalah gini, atau kita akan dapat informasi adalah seperti ini. Jadi berarti probabilitas bahwa tadi yang kita ambil tadi 5 sampel itu adalah mewakili dari keseluruhan sampel ya. Namanya sampel itu kan berarti ya sebagian dari populasi ya. Jadi misalkan kita ambil 5 sampelnya, kita nggak tahu populasinya berapa, mungkin bisa 100, bisa 200. Jadi probabilitas bahwa keseluruhan atau populasi kita itu termasuk dengan proporsi cacat sebesar 0,05 itu adalah 0,492. Ini. Jadi kita menyimpulkannya seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang manajer ya, produksi hariannya itu satu hari itu bisa sampai 1000. Kalau kita mau mengecek itu setiap barang yang diproduksi itu kan nggak mungkin, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi di situ kita bisa menggunakan ini tadi pengambilan sampel ini. Jadi misalkan kita produksi 1000, ya udah kita ambil aja 1 genggam gitu. Misalkan 1 genggam itu kita dapatkan. Misalkan kita bicara paku ya. Jadi kalau paku sakit ya di tangan. Oke, misalkan adalah kelereng aja. Jadi kelereng di situ kalau misalkan kita produksi sebanyak 1000, kemudian kita ambil 1 genggam, misalkan 1 genggam itu kita dapatkan sebanyak 8 butir kelereng, itu bisa kita teliti. Oh, ternyata ketika kita ngambil 8 butir kelereng di sini, ternyata yang cacat ditemukan sebanyak berapa gitu.
Jadi kita nanti akan bisa mengambil kesimpulan dari keseluruhan sampel itu tadi. Jadi ini biasanya informasi dari prior ini sudah diketahui dari si pengambil keputusan ya. Jadi kalau misalkan kita produksi harian itu dari histori atau dari sejarah itu biasanya ya proporsi cacatnya adalah sebanyak 1%. Jadi 1% dari 1000 itu adalah cacatnya, 5% dari 1000, kemudian 10% dari 1000, 25% dari 1000. Jadi cacatnya itu kemungkinan adalah sebesar itu. Kemudian apakah mungkin kalau misalkan hari ini adalah cacatnya kita hanya 5% saja? Kan pasti ada kemungkinan hari berikutnya itu juga tidak 5% lagi. Jadi untuk meneliti itu tadi kita lakukan pengambilan sampel tadi. Oh, ternyata setelah kita ambil sampel di situ, berarti ada kemungkinan bahwa proporsi cacat hari ini sebanyak misalkan adalah sebanyak 10%, itu adalah sebesar 0,1. Kalau kita lihat berarti di sini kemungkinan terbesar itu adalah cacatnya adalah si 5%. Oke. Berapa probabilitas posteriornya? Jadi kalau kita review lagi, misalkan persentase kecacatan dalam sebuah loot yang baik adalah 4%, sementara sebuah loot yang buruk 15% di sini. Kemudian lalu berdasarkan distribusi binomial dan sampel berukuran 2, jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa sampelnya adalah 2, maka probabilitas kondisional atau likelihood dari sebuah hasil ZJ dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah likelihood kita. Jadi sebenarnya contoh 3 ini sama seperti contoh 2. Cuman contoh 2 tadi itu kita hanya menghitung probabilitas posterior dari satu kemungkinan saja. Jadi misalkan kita ambil 5 sampel, di situ kemungkinannya adalah tadi 1 buruk dan 4 baik. Itu adalah kemungkinan yang pertama kan. Sebenarnya ada banyak kemungkinan, mungkin adalah 2 buruk, 3 baik gitu. Tapi yang tadi di contoh kedua hanya kita hitung posterior dari satu kemungkinan saja. Sedangkan contoh 3 di sini, kita di sini mencari keseluruhan kemungkinan yang ada. Jadi kalau misalkan 2 sampel, berarti kan ada 3 kemungkinan, yaitu dua-duanya baik, dua-duanya buruk, atau 1 baik dan 1 cacat. Tapi sebenarnya prosedur perhitungannya itu adalah sama. Gitu. Jadi di sini tadi Z1 ini adalah ketika keduanya baik. A1 itu adalah si loot baik. Jadi ini, persentase kecacatan dalam sebuah loot yang baik adalah sebesar 4%. Berarti adalah cacatnya adalah 4%, karena di sini adalah kita bicara si loot baik ya. Jadi di sini pelengkapnya adalah 0. Kemudian 0,96 ini adalah persentase tidak cacat atau persentase baik, itu adalah 0,96 dipangkatkan dengan banyaknya sampel yang baik di sini. Jadi kita dapatkan 0,922. Itu juga untuk yang ini, berarti kan kita ambil dari prior yang kedua. Jadi prior yang pertama A1, prior yang kedua adalah A2. Jadi kalau di sini kita bicara berarti adalah si loot buruk, karena di sini adalah A2. Jadi kita ambil yang 15% dan di sini berarti 0,85. Jadi ini adalah likelihood kita. Kalau kita lihat di sini adalah kolom ketiga, langsung kita masukkan. Otomatis kalau kita hitung probabilitas posterior sama seperti tadi, priornya kita daftarkan berarti 0,95, 0,05, kemudian baris pertama untuk loot baik, baris kedua adalah untuk loot buruk. Kemudian perkalian antara prior dan likelihoodnya kita dapatkan seperti ini. Kemudian ini jumlahannya, posteriornya di sini kita bisa dapatkan dari 0,87 dibagi dengan 0,91.
Untuk 0,03 bisa dapatkan dari 0,03 dibagi dengan 0,91. Kesimpulannya, jadi pada percobaan berikutnya, jadi kalau misalkan produksi berikutnya atau percobaan berikutnya, jika kedua barang yang diuji adalah baik, misalkan adalah sampel, ternyata di situ kedua sampel di situ adalah baik, maka probabilitas hasil keseluruhan load itu merupakan load yang baik itu adalah 0,96 di sini. Ini kesimpulannya. Begitu juga untuk si Z2. Z2 yang tadi adalah ketika kemungkinan ditemukan satu baik dan satu cacat dengan cara yang sama, kita dapatkan probabilitas posteriornya sebagai berikut. Apa yang bisa kita simpulkan? Jadi pada percobaan berikutnya, jika kedua barang yang diuji itu ditemukan satu baik dan satu buruk, maka probabilitas hasil produksi itu termasuk load yang baik adalah sebesar 0,8516. Dan sebaliknya ya, jadi kalau misalkan ditemukan dari dua tadi, jadi probabilitas ditemukan satu baik, satu buruk, maka probabilitas hasil produksi itu adalah merupakan load yang buruk adalah sebesar 0,14. Begitu juga untuk yang Z3, berarti ketika dua barang diuji, kemudian ternyata ditemukan keduanya buruk, maka probabilitas bahwa load itu buruk adalah sebesar 0,42. Kemudian probabilitas bahwa dia load itu baik adalah sebesar 0,57. Jadi sekian ya materi part 1 dari pengambilan keputusan dengan resiko. Jadi tadi kita ketahui bahwa ketika kita masuk dalam keputusan dengan resiko, di situ semua informasinya tidak lengkap, tetapi fungsi kepadatan probabilitasnya diketahui. Jadi tadi itu adalah cara kita menentukan fungsi kepadatan probabilitas, yaitu adalah si posterior itu tadi. Untuk metodenya kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.